Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik 0,41% ke angka 6.926. Nah, di video ini saya coba analisa satu emiten yang terpantau kembali melemah dan ternyata laporan keuangan kuartal satunya tidak oke, masih mencatatkan rugi bersih membengkak. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah sebaiknya kita hindari? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham SSIA yang hari ini kembali melemah turun 1% lebih ke harga 820. Secara pergerakan jika kita lihat pada awal April SSIA mulai bangkit setelah menyentuh atau mendekati harga 700, sempat naik mengetes garis EMA 50 minggu kemarin. Dan bisa kita lihat setelah gagal naik di atas garis EMA 50, SSIA sempat melemah kembali ke 800. Setelah menyentuh 800, SSIA memang sempat bangkit, tapi sampai saat ini secara pergerakan masih sideways dan untuk tren jangka menengah sebenarnya trennya masih bergerak downtrend. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul bengkak 46% kuartal 1 SSIA masih tekor 21,7 miliar. Dan secara candle tidak begitu oke, secara teknikal belum begitu oke, dan ternyata laporan keuangan juga tidak oke. Dan bisa kita perhatikan di broker summary. Di broker summary terpantau ini juga masih ada distribusi dan asing juga masih terus keluar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya di harga bawah, mesti harus perhatikan pergerakan dari saham SSIA. Apabila satu minggu ke depan SSIA gagal bertahan di 800, mesti pertimbangkan untuk take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin ingin coba entry saham SSIA ini, sebaiknya wait and see di harga 800. Apabila SSIA masih kuat di atas 800, baru coba ikut entry dengan target swing jangka pendek di zona resistennya di 850 sampai 880. Tapi jika terpantau data SSIA gagal bertahan di 800, sebaiknya jangan entry. Karena secara teknikal ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya. Oke, sekarang saya akan coba analisa saham Inco. Inco kemarin baru saya analisa karena secara teknikal terpantau sudah mulai oke, karena mencoba untuk break garis EMA 50. Dan ternyata hari ini terkonfirmasi garis EMA 50 sudah berhasil terlewati. Jadi saya update karena Inco saat ini sudah mulai membaik dan garis EMA 50 harga 2.600 ini sudah berubah menjadi support. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50, Inco selalu gagal sehingga terus membentuk lower low. Tapi saat ini mulai membentuk high low dan sudah terkonfirmasi break. Dan hari ini malah sempat menuju target di harga 3.000. Karena memang saham Inco dari tanggal 28 April sampai tanggal 2 Mei sudah masuk watchlist kami. Selain Inco nanti saya akan coba bahas TWR dan INDF yang juga terpantau secara teknikal masih oke. Dan jika kita perhatikan di sini, apabila teman-teman sudah punya di harga bawah di sekitar 2.500 atau mungkin di bawahnya, Inco saat ini masih layak untuk di hold dengan trail stop di harga 2.600. Dan target kenaikan terdekat untuk Inco memang saat ini tetap di harga 3.000. Apabila berhasil terlewati, baru target berikutnya di garis EMA 150 di 3.130 sama 3.200. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Inco, bisa kita lihat di sini, asing memang terpantau hari ini keluar dengan jumlah lumayan besar. Pada sebelumnya asing mulai masuk, dan bisa kita lihat di broker summary, ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi walaupun asing keluar, di broker summary ini masih ada akumulasi. Dan secara teknikal karena saat ini masih oke, saya lihat minggu ini Inco masih ada potensi kembali naik untuk mengetes harga 3.000. Ya, apabila terkonfirmasi break 2.800 dan menuju 3.000, teman-teman bisa jadikan 2.800 untuk trail stopnya. Dengan target terdekat di 3.000 sampai 3.200 atau hold saja terus selama Inco tidak turun kembali di bawah 2.600 kan untuk tren jangka menengah. Selama Inco kuat di atas garis EMA 50 ada potensi untuk mulai bangkit dan bergerak uptrend kembali. Oke, sekarang kita coba lihat INDF. INDF juga bisa kita lihat sebelumnya juga masuk watchlist kami bareng teman-teman member karena mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150. Dan saat ini memang sebenarnya sudah mencapai target di harga 8.000. Dan setelah mencapai 8.000 bisa kita lihat INDF gagal break sempat melemah. Tapi menarik saat ini bisa kita lihat masih kuat berada di atas support 7.500 sampai 7.600. Hari ini INDF masih naik sampai 3% 7.750. Walaupun memang sempat mendekati harga 8.000 untuk perdagangan hari ini. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk INDF, bisa kita lihat asing hari ini kembali masuk. Selama satu minggu terakhir asing juga sudah mulai masuk akumulasi saham INDF. Plus di broker summary juga terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi INDF secara teknikal sudah oke, sudah mulai uptrend, kan sudah berhasil naik di atas garis EMA.
Plus ini masih ada akumulasi dan bisa bertahan di zona support 7.500 sampai 7.600. Sehingga saya lihat INDF masih on track untuk kembali naik mengatas 8.000. Ini harus kita perhatikan apabila berhasil break. Target berikutnya memang di 8.200 sampai 8.400, tapi menarik karena 8.000 kedepannya berpotensi untuk menjadi support kuat untuk INDF. Kayak sebelumnya ini merupakan resisten yang lumayan kuat. Jadi apabila terkonfirmasi break, 8.000 kedepannya akan jadi support kuat dan INDF ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Oke, sekarang saya akan coba update juga TWR. TWR juga masuk watchlist kami dari pertengahan atau akhir April kemarin. Bisa kita lihat secara pergerakan juga sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi saat ini memang masih kesulitan untuk melewati harga 600. Jadi walaupun hari ini sempat naik tinggi menyentuh sekitar 630, tapi penutupan kembali berada di bawah 600. Jadi secara candle memang tidak begitu oke. Karena ini belum berhasil break dan shadow ke atas yang sangat panjang. Tapi untuk tren saat ini menurut saya TWR mulai oke, mulai membaik karena sudah naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman mau jadikan garis EMA 50 untuk trade stop atau masih mau hold terus selama garis EMA 50 tidak tembus, menurut saya masih bisa di hold. Dan bisa kita perhatikan broker summary juga. Asing hari ini terpantau kembali keluar setelah sebelumnya mulai masuk, tapi jika kita lihat broker summary, walaupun candle hari ini tidak begitu oke, tapi kenaikan 2% lebih ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga saya lihat TWR juga masih ada potensi kembali mencoba break harga 600 minggu ini. Jadi saya lihat besok masih ada potensi kembali mencoba break 600. Teman-teman harus perhatikan apabila ternyata masih gagal, maka TWR masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat dapat sekali garis EMA 50, wait and see dulu, bisa belum breakout apabila berhasil break harga 600. Karena apabila berhasil break, TWR ada potensi untuk kembali naik mengetes garis EMA 150 di 645 sampai 650 untuk target swingnya. Jadi kita wait and see, apabila ternyata gagal break, ini kesempatan untuk coba tunggu kembali di garis EMA 50 untuk buy on support. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.